Jadi kalau kesadaran berbicaranya dengan rasa. Kalau pikiran berbicara dengan logika, selalu logika. Pikiran. Pikiran itu selalu keras, bahkan selalu mendesak. Karena pikiran itu selalu ingin menekan, karena tidak mau kalah. Dan kalau dia berhasil menekan orang lain, dan orang lain tunduk pada dia, bagi pikiran itu suatu kemenangan. Kesadaran tidak begitu. Kesadaran tidak punya kepentingan untuk menekan. Pikiran itu masih senang tepuk tangan. Pokoknya dikit-dikit harus tepuk tangan. Dikit-dikit tepuk tangan. Betul nggak? Iya, kayak kalian waktu dulu masih kecil kan? Ya? Iya. Batur tepuk tangan kayak sorangan. Itu bahayanya sampai sebesar ini masih begitu. Betul nggak? Anu tepuk tangan di luar. Nepi ka imah tepuk tangan we sorangan. Ningali kaca cermin, geuning saya teh geulisnya, tepuk tangan. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Manusia yang tidak berpikir adalah manusia yang digunakan oleh pikirannya atau kesadarannya dikuasai oleh pikirannya. Ya? Oke. Baik. Semakin jelas atau semakin pusing? Pakai ayat lagi. Saya tunjukkan Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Atamurunanna sabil birri watan sauna anfusakum wa antum tajlunal kitab afala taqilun. Nah, perhatikan saya. Mengapa kamu suruh orang lain melakukan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Ini banyak nih yang kayak gini modelnya. Ya. Di rumah bukan ngasih contoh sama orang. Maunya cuma nyuruh-nyuruh. Ya. Nyuruh orang lain sholat, kamu gak sholat. Nyuruh orang lain beres-beres, kamu gak pernah beres-beres. Nyuruh orang lain bersih-bersih, kamu gak pernah bersih-bersih. Coba Bapak Ibu sekarang dirubah. Jangan menyuruh, tetapi mengajak, melakukan, mempelopori. Coba. Di rumah kalau ada piring kotor ya saya cuci. Kalau istri saya melihat, kemudian nyamperin saya, ya jangan sama ayah, itu istri saya. Ya berarti beliau ingin berbuat baik pada dirinya sendiri, bukan pada saya. Kalau WC kotor nggak usah teriak-teriak, nih kotor buat kasih apa, nggak usah, sikat aja sendiri. Kalau lagi nyikat di kamar mandi, anak-anak ribut, loh siapa yang nyikat? Kan malu. Lalu dia, nggak apa-apa sama saya. Kan itu bukan menyuruh, namanya mengajak. Coba hijrah dari menyuruh jadi mengajak, itu aja udah bagus. Betul apa tidak? Kalau mau ngajak pasangannya ngaji, nggak usah dipaksa-paksa. Ngaji yuk ke Miskatul Anwar, barangkali dapat pahala. Pahala di dia mah. Saya tidak menawarkan pahala, saya menawarkan perubahan. Kapan berubahnya? Di sini saat ini sekarang. Nah, karena menawarkan perubahan, Bapak Ibu kalau mau ngajak sama pasangan, sama keluarga, robah heula diri sorangan. Ya. Suami bilang, "Ibu setelah ngaji ke Miskatul Anwar sekarang jadi rada melempem energi remelnya," gitu kan? Betul nggak? Wah, kalau gitu saya mau ngaji. Pasti begitu. Itu namanya ngajak. Ngajak ke tidak usah mesti, yuk ngaji, nggak usah. Tunjukkan akhlak kita lebih bagus. Tunjukkan bahwa kita sudah berubah. Pasti perubahan kita tuh lebih dahsyat magnetnya daripada mengajak. Kan banyak keluhan sama saya, kamu ngajak-ngajak, kamu juga belum berubah. Betul nggak? Dikit-dikit aja dimasalahin. Karena belum selesai perangnya. Betul apa tidak? Ya. Mengapa kamu menyuruh kebaikan kepada orang lain sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu juga rajin baca kitab. Ini ayat-ayatnya kan banyak di sini yang rajin baca kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin.
Yasin deui, Yasin deui. Tiap malam Jumat. Terubah akhlaknya. Betul nggak? Ini ayat jelas sekali. Banyak orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan, padahal dia melupakan dirinya sendiri. Padahal dia tuh rajin loh baca kitab. Maka ada pertanyaan dari Allah. Afala taqilun? Apa kamu tidak berpikir? Nah, saya agak berbeda. Saya tidak menerjemahkan ayat ini, apakah kamu tidak berpikir? Karena apa yang dipakai taqilun? Di sini ada kata-kata akal. Lalu bedanya apa akal dengan pikir? Ini mulai ngaji nih. Quran itu lebih keren sebetulnya. Quran itu tidak mengatakan ya, kenapa kamu tidak berpikir sebetulnya? Kenapa kamu tidak menggunakan akal? Karena banyak orang yang sudah berpikir dikiranya sudah menggunakan akal. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Lalu apa bedanya akal dan pikir? Kenapa Quran menggunakan kata akal? Setelah saya baca semua kitab-kitab, termasuk kitabnya Imam Al-Ghazali, kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ingin tahu akal menurut versi mereka apa. Nih kalau saya jelaskan gak cukup nih sampai jam 12 siang. Tapi saya beri rangkumannya saja. Ternyata akal itu adalah pikiran yang terkendali oleh kesadaran. Nah, pikiran yang dikendalikan oleh kesadaran, yang dia itu menjadi pelayan bagi kesadaran, itulah yang disebut dengan akal. Hebat gak Quran? Hebat ya? Jadi Quran itu secara psikologis sangat keren. Jadi yang dipakai kata-katanya bukan pikir. Bukan kenapa kamu tidak menggunakan pikiran, bukan. Semua juga sudah menggunakan pikiran, tetapi pikirannya tidak terkendali. Nah, pikiran yang dikendalikan oleh kesadaran, itulah di Quran disebut akal. Clear sampai sekarang? Clear? Jadi kalau ditanya apa bedanya pikir dengan akal? Udah tahu kan jawabannya? Satu orang, apa akal? Pikiran yang sudah menjadi pelayan bagi kesadaran. Artinya pikiran yang sudah terkendali. Awas, terkendali loh, bukan dimatikan. Jadi sebenarnya meditasi itu sebetulnya adalah kita mencoba mengendalikan pikiran. Supaya pikiran itu nggak kayak monyet, lompat-lompat. Karena pikiran itu kalau nggak lompat ke masa lalu, pasti lompat ke masa depan. Disuruh berkunjung ke saat ini, di sini sekarang. Jadi Allah menggunakan kata-kata afala taqilun. Kenapa kamu tidak menggunakan akal? Clear? Jadi kalau di Quran ada kata-kata afala taqilun, sekarang ngerti ya? Bukan tidak berpikir. Berpikir mah sudah, tapi pikirannya terlalu menguasai kesadaran. Nah, coba orang yang dikuasai oleh pikirannya dan dia menyangka yang dikatakan pikiran benar, sering salah kaprah hidupnya. Contoh, ya, mau bisnis, pikirannya sudah mulai, wah kalau saya bisnis nanti jangan-jangan gagal, padahal belum bisnisnya. Betul nggak? Kan pikiran suka begitu, suka membuat drama yang seolah-olah itu benar, padahal itu hanya ilusi pikiran sendiri. Nah, pikiran yang kayak gitu karena tidak terkendali oleh kesadaran. Berarti itu akal bukan? Bukan. Clear sekarang? Gitu. Makanya kalau ngaji itu harus jelas. Banyak yang ngomong, ruh itu sama dengan jiwa, jiwa sama dengan ruh. Itu berarti belum mengerti dia. Sama seperti kolbu sama dengan hati, hati sama dengan kolbu. Jangan ngerti. Kolbu dengan hati itu beda. Bahasa Arabnya hati, kibdah, bukan kolbu. Kolbu dengan hati beda. Belajar spiritual gak pakai hati, pakai kolbu. Makanya tidak ada di tempat saya buka mata hati, gak ada. Yang ada buka mata kolbu, karena kolbu itu bahasa Quran. Lanjut dulu. Jadi bisa membedakan pikir dengan akal? Bisa. Lanjut ya. Di Quran surah Yasin surat ke-36 ayat 68, pasti kalau saya bacakan ayat ini Bapak Ibu pasti sudah hafal. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi
afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak berpikir? Nah, ingat ya, itu terjemahan yang ada. Tetapi sebetulnya bahasa Arabnya afala yaqilun, harusnya terjemahnya apa? Kenapa kamu tidak menggunakan akal? Betul enggak? Jadi akal itu pikiran yang sudah terkendali oleh kesadaran, baru disebut akal. Nah, ini ayat tidak akan saya bahas karena ayat ini cerita tentang ya siklus kehidupan. Jadi sebetulnya ketika seseorang mati, ya dia cuma mati tubuhnya aja. Kan jiwanya tidak pernah mati, jiwa itu abadi seabadi ilahi. Betul? Tapi kalau jiwa belum selesai melakukan perjalanannya, jiwa nggak bisa pulang. Makanya nanti si jiwa ini akan diberi tubuh baru untuk melanjutkan perjalanan dia. Hebat Allah itu. Kenapa? Karena jiwa itu abadi, sedangkan tubuh tidak abadi. Nah, untuk proses belajar harus perlu tubuh yang abadi. Nah, supaya abadi tubuhnya diproses dulu, dikubur dulu, nanti menyebar. Unsur tanah kembali ke tanah, unsur air ke air, unsur udara ke udara, unsur api ke api. Setelah itu menyatu dengan alam. Betul? Jadilah nanti tanaman. Betul enggak? Jadilah buah-buahan lagi. Betul apa tidak? Dimakan sama pasangan suami istri. Betul? Iya. Makanan dan minuman yang disantap oleh bapak jadi sel sperma. Yang disantap oleh ibu jadi sel telur. Dikasih cinta kasih, berpelukan, jadilah anak lagi, kan gitu. Betul nggak? Siapa jiwa? Ya jiwa yang datang ke situ ya jiwa-jiwa yang lama yang meneruskan perjalanan. Itu siklus namanya. Nah, siklus kehidupan bukan soal keyakinan, itu siklus alam. Itu hukum alam. Mau yakin nggak yakin, proses berjalan terus. Tidak perlu persetujuan kalian. Gitu. Paham sampai sini? Bisa dilanjutkan nih? Berat gak ngaji hari ini? Hah? Segitu aja berat. Bilang, enteng, saya bisa, gitu ya. Saya pasti bisa mengamalkannya. Setelah ini saya bisa berperang. Betul? Ingat, perangnya apa tadi? Belajar menerima yang tidak disukai karena itu baik menurut Allah. Belajar melepas yang disukai karena itu buruk menurut Allah. Gitu. Ulang-ulang tuh. Itu perang menurut versi Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu saya juga kaget. Kenapa? Ternyata akal itu bahasa Arab artinya mengikat. Akal tuh bahasa Arab artinya menahan. Tambah pusing, tambah ngerti? Gitu aja pusing kalian itu ya. Mikir sedikit. Ternyata akal itu artinya mengikat. Akal itu artinya menahan, ya. Jadi saya suka penasaran, saya coba cari dalam kamus bahasa Arab, apa sih artinya akal? Karena jangan-jangan saya cuman ngikut-ngikut apa kata orang. Betul enggak? Ternyata akal itu artinya mengikat, menahan. Jadi semakin jelas yang saya sampaikan, cocok dengan bahasa Arabnya. Kan si pikiran itu tadi harus dikendalikan oleh siapa? Oleh kesadaran. Nah, si kesadaran inilah yang harus mengikat pikiran supaya tidak liar. Makanya pikiran yang liar oleh Siddhartha Gautama disebut kuda liar. Coba kalau kuda liar disuruh narik delman, kebayang nggak? Betul nggak? Dan yang disuruh narik delman itu kan kuda yang sudah dididik. Betul nggak? Ketika ditarik tali sebelah kanan dia ngerti, ditarik sebelah kiri dia ngerti. Ketika pecut dikenakan ke pantatnya dia mengerti. Kapan berhenti, kapan jalan, kapan belok, ngerti tuh. Bayangkan yang liar. Nah, makanya pikiran yang liar itu sangat berbahaya. Semua orang menderita karena pikirannya tidak terkendali. Clear sampai sini? Jadi akal dalam bahasa Arab artinya apa? Mengikat, menahan. Siapa yang harus mengikat pikiran?
Nah, makanya pikiran yang terikat oleh kesadaran, pikiran yang ditahan oleh kesadaran, itulah yang disebut dengan akal. Makin jelas ya? Ya, kalian mah enak, tinggal nerima aja dari saya. Gak usah bertahun-tahun belajar kitab Ihya Ulumuddin, gak usah. Punya juga enggak. Ya, iya kan di rumah punyanya cuman itu, buku kumpulan doa-doa mustajab aja di rumah. Oke, makanya akal itu punya fungsi. Saya tanya lagi supaya nggak lupa. Jadi akal apa? Pikiran. Tapi pikiran yang sudah terkendali oleh kesadaran. Perlu nggak pikiran? Perlu. Pikiran yang terkendali malah bisa memahami pengetahuan. Pikiran yang terkendali bisa menghasilkan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, laptop, infocus, pengeras suara, lighting, semua produk-produk teknologi, semua itu adalah hasil dari produknya pikiran yang terkendali. Itu sebetulnya akal. Yes? Oke. Ya. Nah, makanya akal itu punya fungsi. Di samping memahami pengetahuan, menghasilkan ilmu pengetahuan, juga mengarahkan tindakan. Karena tindakan yang tidak terarah gara-gara pikiran yang liar, itu harus diarahkan. Contoh, Bapak Ibu misalnya mau maki-maki orang karena emosi. Nah itu pikiran tuh. Tidak terkendali, dikendalikan tuh oleh kesadaran. Kata kesadaran, sudah maafkan saja. Kan begitu kan? Nah tindakan kita yang tidak terarah, diarahkan tuh. Siapa pengarahnya? Kesadaran. Makanya itulah pentingnya belajar kesadaran. Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya itu belajar kesadaran sebetulnya. Makanya puncaknya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu puncaknya kesadaran. Jadi artinya Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari kesadaran yang rendah terus naik, terus naik, terus naik sampai mencapai puncaknya kesadaran. Di situ Nabi Muhammad berjumpa dengan jati dirinya. Selama ini kalau dengar Sidratil Muntaha langsung otak kita kan ke atas. Ting ka mana? Betul enggak? Nu penting mah kaluhur. Betul enggak? Iya. Karena itu ya banyak tukang bohong. Tapi kebohongannya diulang-ulang. Karena saking diulang-ulang lama-kelamaan dianggap itu suatu kebenaran. Padahal Nabi Muhammad itu pergi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha bukan geografis. Sidratil Muntaha adalah psikologis. Maka di puncaknya kesadaran Nabi Muhammad bertemu dengan jannah. Jannah itu surga. Jadi surga pun bukan geografis, tapi psikologis. Berada di puncak kesadaran, apa saja enak hidup. Bahkan di tengah badai, kita masih tetap tenang. Indah kalau hidup kayak gitu. Orang yang kesadarannya rendah Bapak Ibu, angin sepoi-sepoi aja bisa membuat jatuh. Boro-boro badai ya. Iya. Angin sepoi-sepoi, gubrag. Ngerakeun. Nah, jadi akal itulah sebetulnya yang membedakan antara benar dan salah. Boleh nggak kita melakukan penilaian benar salah? Boleh, tapi jangan terjebak. Sadar bahwa yang disebut benar oleh kita belum tentu kebenaran. Yang disebut salah oleh kita juga belum tentu salah. Karena tadi benar salah itu biasanya kalau kita menyukainya disebut benar. Kalau tidak menyukainya disebut salah. Padahal yang kita sukai belum tentu baik kata Allah. Dan yang kita benci juga belum tentu jelek. Kan tadi sudah diajarkan ayatnya. Al-Baqarah 2:16. Keren Bapak Ibu. Itu kalau saya buka lagi lapisan lebih dalamnya lagi. Wah itu mutiara di Al-Baqarah 2:16 itu luar biasa. Segitu aja dulu, segitu juga saya ulang-ulang. Betul nggak? Iya. Udah bandel ini. Terlalu banyak sampah di sini. Sampah masa lalu, betul nggak? Ilmunya banyak tapi hafalan mulu. Begitu ada masalah tidak bisa menyelesaikan masalah. Padahal hidup itu solve problem.
Hidup itu menyelesaikan masalah. Oke, Bapak Ibu, ya, ketika pikiran terikat pada kesadaran, dalam bahasa Al-Quran disebut akal. Nah, ketika pikiran tidak mau tunduk pada kesadaran, dalam bahasa Quran juga disebut nafs. Nah, mulai muncul nih istilah baru. Pikiran, akal, nafs. Nah, hebat ya Quran ya. Nah, siapa nafs itu? Nah, nafs itu pikiran yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam bahasa Quran disebut nafs. Jadi nafsu. Tong nafsu tuh, tuh. Betul nggak? Iya. Nafsu. Nah, nafsu dalam bahasa psikologi disebut ego. Tuh, jadi clear ya semua ya. Nah, ego itu ketika pikiran tidak dikendalikan oleh kesadaran, pikiran mengendalikan kesadaran. Ketika pikiran mengendalikan kesadaran, dia jadi nafsu. Nah, dalam bahasa psikologi itu disebut ego. Makanya kita sering menjadi diri palsu. Padahal diri yang sebenarnya adalah kesadaran. Pikiran itu alat. Tapi dikendalikan oleh alat. Maka kita jadi diri palsu. Nah, orang yang sedang jadi diri palsu karena dikendalikan oleh pikiran disebut sedang dikendalikan oleh ego. Wih, Bapak Ibu jadi pintar sekarang ya. Bisa bedakan pikiran, akal, nafsu, ego. Keren ya. Hebat, pulang dari sini jadi pada pintar-pintar ya. Awas, jangan cuma pintar bicara. Tetapi harus bisa mempraktekkan. Ngaji itu praktek Bapak Ibu. Ya. Mata tong serting dangdan lah. Mau ceramah kayak saya pakai batik aja udah cukup. Yang didandani dalamnya. Riweuh, redang. Yuk, sekarang kita lanjutnya. Jadi sudah tahu ya. Nah, ada kekuatan besar dalam diri kita. Kekuatan itu bernama kesadaran. Loh, pikiran siapa? Pikiran juga kesadaran. Cuma hanya bagian kecil dari kesadaran. Jadi kesadaran itu kalau diumpamakan tuh lautnya. Kalau pikiran itu ombaknya. Tapi gara-gara ada pikiran kan jadi ada riak-riak tuh. Makanya laut kalau nggak ada ombak juga membusuk, nggak ada yang nengok. Betul nggak? Iya, kalian kan ke laut pengen lihat ombak. Betul nggak? Persiapannya berhari-hari. Nggak usah nasi timbel. Betul nggak? Yang bekal, ya ngampar samak, makan, ngagoler. Betul nggak? Udah, teka pikiran deui tah laut teh naon. Ombak itu kenapa? Kenapa terjadi ombak? Udah, teka pikiran. Betul nggak? Itu bukan rekreasi Bapak Ibu. Ngamur-ngamur waktu. Rekreasi itu recreation. Recreation berarti mengulang pola pikir. Cing atuh balik di laut teh menang naon. Betul nggak? Banyak di situ ayat-ayat yang bisa dibaca. Banyak. Terapkan ke diri. Oh, kesadaran itu lautnya. Ya toh? Oh, ternyata ombak itu adalah pikirannya. Makanya pikiran itu kan gitu, naik turun. Betul nggak? Tapi kalau dikendalikan oleh laut sang kesadaran, si pikiran tuh jadi sadar. Da ombak oge cai sarua jeung laut. Gitu. Sadar kalau dia berasal dari laut. Dia tidak akan ada tanpa laut. Nah, pikiran itu ketika sadar, saya nggak akan ada tanpa kesadaran. Jadi si kesadaran itu terus memantau pikiran. Keren Bapak Ibu. Moal bisa amak deui lah kalau sudah begitu. Ya, tah eta nu sok gampang amak. Sumbu pendek. Dasar ombaknya, gandeng ombaknya. Laut mah tenang aja Bapak Ibu, laut tenang ya, tenang. Oke.
Jadi untuk apa kalau gitu Allah menciptakan pikiran? Nah, pikiran itu sebetulnya softwarenya. Nah, yang diciptakan oleh Allah itu adalah otak, itu hardwarenya. Nah, siapa yang menginstall, yang ngasih program aplikasi ke hardware kita yang namanya otak itu? Lingkungan. Makanya pikiran itu terbentuk dalam waktu yang lama. Orang pertama yang membentuk pikiran itu adalah ayah ibu. Dan itu yang paling berbahaya. Karena itu kalau masuk ke alam bawah sadar, itu jadi blueprint tentang masa depan anak. Makanya orang tua yang sering menginputkan data-data tidak bagus pada anaknya, yuk sekarang disadari. Kita tuh sering mengatakan, nak jangan jajan, cari uang itu susah. Masuk tuh di otaknya. Begitu gede memang dia susah cari uang. Dan itu program harus diganti dengan program baru. Tambah lagi ya, hidup ini perlu perjuangan. Tuh. Cari kerja susah, harga mahal-mahal. Terus aja yang diinput di otak anak itu hal-hal yang buruk. Ketika anak minta uang sama orang tuanya. Pak, Bu, minta uang. Duit di mana? Tuh. Kenapa sih tidak dicari jawaban yang sabar ya, nanti ada uang. Kita akan dapat uang. Ya bari gawe, dong cicing wae. Daripada bilang uang dari mana kan lebih bagus. Oh nanti kita makan di restoran ya, pasti. Bapak pasti dapat uang. Gitu kan lebih bagus daripada bilang yang enggak. Tapi coba Bapak Ibu, jujur ya semua kita. Kita pernah mengatakan kata-kata buruk pada anak itu jadi pikiran. Betul nggak? Sehingga dia punya blueprint yang dibuat oleh kita sendiri. Makanya Allah tuh menciptakan otak kosong tanpa aplikasi. Yang menginstall aplikasi itu adalah ayah ibunya, guru-gurunya, lingkungannya. Makanya sangat berbahaya Bapak Ibu. Saya setiap hari kedatangan banyak tamu yang konsultasi. Hanya ingin mengubah pola pikiran lama. Supaya apa? Supaya blueprintnya berubah. Karena nasib itu harus dirubah dari situ. Tidak bisa mengubah nasib di luar. Harus di dalamnya yang harus diubah. Karena itu blueprintnya. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa Allah lalu menciptakan otak dan ada aplikasi yang namanya pikiran? Lihat saya semuanya. Karena kita diutus ke dunia. Bapak Ibu. Untuk berkarya di dunia itu perlu pikiran. Tapi pikiran yang sudah terkendali oleh kesadaran. Namanya akal. Quran bicaranya jauh lebih spesifik daripada bahasa psikologi. Tuh keren Quran ya. Kalau ngerti. Keren banget Quran itu. Keren gak Quran? Sejak kapan tahu Quran keren? Dari kemarin bejarin akal dan pikiran aja gak bisa kalian. Oke lanjut dulu ya. Oke. Jadi pikiran ini alat ya untuk berkarya. Nah, kesadaran dan pikiran itu hadir bukan untuk bertarung, tapi untuk bersinergi. Jadi kesadaran dan pikiran itu bukan untuk berperang, tetapi untuk bersinergi, untuk duduk bersama, untuk memayu hayuning bawono, untuk mencipta. Nah, ketika pikiran menguasai kesadaran, maka muncullah namanya ego. Nah, itulah yang disebut dengan diri palsu. Yuk Bapak Ibu, berdamai dengan diri sendiri bukanlah mematikan pikiran. Karena pikiran adalah alat navigasi kita di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan belajar spiritual, ngajak-ngajak kita mematikan pikiran, sudah jauhi, pasti nggak ngerti. Kita tidak mungkin mematikan pikiran. Setuju? Oke. Pikiran diperlukan untuk menegaskan batas. Untuk melindungi diri dari situasi yang merugikan. Makanya kadang-kadang kita ini kan ya, untuk melindungi diri itu kan begitu reaktifnya. Nah, kalau masih reaktif pikiran ini berarti belum disadarkan oleh kesadaran. Makanya yang harus dipakai oleh kita bukan pikiran, tapi akal. Kalau akal tuh responsif Bapak Ibu. Gini. Ada yang tidak disenangi. Kalau pikiran ingin menyerang langsung. Kalau akal jeda dulu. Udah gak usah dikatakan sekarang, nanti aja.
Ternyata begitu nanti mau dikatakan malah nggak jadi. Karena situasi sudah berubah, ada jeda. Nah, itulah bedanya ketika akal ya sudah hadir dalam diri kita. Yuk, sampai sini ngerti Bapak Ibu? Oke. Nah, baik, kita mulai. Kesadaran membisikkan ketenangan, kedalaman, keheningan, bahkan membisikkan makna. Kalau pikiran penuh warna, penuh keinginan, mendorong untuk berlari mengejar, kadang-kadang membandingkan, kadang-kadang selalu ingin membuktikan. Nah, sekarang cek Bapak Ibu, cek, lihat saya semuanya. Bapak Ibu sekarang ini dikendalikan oleh pikiran atau kesadaran? Kita cek sekarang, kita cek ya. Selalu ingin lebih cepat, mau bepergian aja dengan orang lain, tidak mau tersaingi, ingin selalu paling cepat, paling duluan. Masih ada nggak sifat begitu? Masih apa tidak? Bagi pikiran, hidup itu pencapaian. Bagi kesadaran, hidup itu ya proses untuk dinikmati apapun yang terjadi. Kalau kita masih membanding-bandingkan, bahkan selalu ingin membuktikan. Contoh nih, ya, Bapak Ibu ini dihina sama orang lain, ya, kur pesek teh, langsung ke Korea, ingin membuktikan. Pira ge dikitukeun ku batur, betul nggak? Padahal kan harusnya mah nggak usah apa-apa. Ini karena dikendalikan oleh pikiran, begitu disebut pesek langsung pergi ke Korea. Operasi plastik. Ditamal make emer. Habis uang miliaran hanya untuk membuktikan bahwa saya tidak pesek. Ini mah contoh ekstrim. Yang lain mah banyak lebih dari itu. Betul nggak? Iya, kalian suka ingin membuktikan. Nah, kalau ada keinginan untuk membuktikan, itu sebenarnya kita dikendalikan oleh pikiran. Kalau kesadaran ya tenang aja, tidak perlu ada yang dibuktikan. Karena apa? Kesadaran tahu kebenaran itu tidak usah dibuktikan, karena kebenaran punya cara sendiri untuk membuktikan dirinya. Saya dibilang menyebarkan aliran sesat, ya saya diam aja, tidak usah membuktikan. Karena apa? Kebenaran itu punya cara sendiri untuk menunjukkan dirinya. Sehingga banyak sekarang komentar-komentar di YouTube, mohon maaf ayah guru, dulu saya sangat benci sama kajiannya. Sekarang tidak ada hari tanpa ayah guru. Horeham ngabales nage. Karena saya alhamdulillah saya dicaci maki nggak akan marah. Saya juga dipuji tidak akan terbang. Karena segala puji milik Allah. Terus apa jasanya saya? Ya kalau Bapak Ibu merasa tercerahkan, katanya ada yang bilang, alhamdulillah setelah ikut kajian ayah, temperamen saya mulai menurun, ting sabaraha turuna. Tapi ya saya merasa hidup saya berguna gitu aja. Saya merasa niat saya ingin jadi kepanjangan tangan Allah menyampaikan cinta kasihnya, ya dirasakan, itu aja. Ya. Kesadaran membawa pada arah yang lebih tenang, lebih jujur, ya. Tapi kalau pikiran mendorong kita untuk bertahan hidup dan meraih. Cok Bapak Ibu, kita ini kan selalu ingin meraih ini, betul nggak? Bahkan terus mencoba mempertahankan hidup, padahal sebetulnya tidak usah begitu juga. Ya sudah gitu. Tidak ada yang perlu dipertahankan, ya. Ya kalau saatnya harus lepas rezeki kita kan, kalau itu baik, ya lepaskan saja. Kalau ada yang datang yang kita benci, kalau itu baik, ya terima saja. Kan itu kuncinya.
Kunci berdamai itu adanya di situ kan sebetulnya. Clear? Kesadaran mengajak kita untuk berhenti sejenak, menarik nafas. Kadang-kadang kesadaran bertanya, untuk apa semua ini? Itu kesadaran. Mengapa ini terjadi? Itu pikiran. Kalau kesadaran, pesan apa yang hendak Kau sampaikan kepada aku lewat kejadian ini ya Allah? Coba setelah ini Bapak Ibu perhatikan, lebih banyak didominasi oleh mana? Dari indikator-indikator ini. Pikiran berbicara lebih keras. Kadang-kadang pikiran itu bicaranya ya seperti itu, ya, tidak sabar, meluap-luap. Ya, karena ingin membuktikan, ingin menunjukkan dirinya benar. Itu pikiran. Sampai sini dulu deh. Kira-kira sudah terjawab belum? Kita dikendalikan oleh siapa selama ini? Kesadaran atau pikiran? Kesadaran tidak butuh pengakuan. Kesadaran tidak butuh pujian. Kesadaran tidak butuh pembanding. Kalau pikiran masih butuh. Butuh divalidasi oleh orang lain. Butuh disanjung oleh orang lain. Butuh dibandingkan kalau kita lebih dari orang lain. Masih gitu? Masih apa tidak? Wah, kayaknya kok banyak di sebelah kanan ya. Kesadaran hanya ingin hidup selaras dengan nilai-nilai yang membawa kedamaian. Kata kesadaran, malas berantem. Buat apa? Saya ingin damai aja, sadaran. Pernah gak begitu Bapak Ibu? Pernah? Oh pernah. Rada tuh percaya tadi. Ya gak apa-apa. Ya boleh mengklaim. Sugan jadi doa tuh. Ya. Kesadaran itu bisikannya lembut. Kadang mengundang untuk berhenti. Sudah berhenti, tong sarwana, udah dengarkan aja lah. Itu kata kesadaran. Kalau pikiran enggak, ingin selalu ya kalau bisa pojokkan orang lain. Kalau bisa puaskan, itu pikiran. Nah, jadi dari kajian ini Bapak Ibu langsung tahu, oh selama ini berarti saya itu sebetulnya belum berpikir. Karena indikator yang lebih banyak muncul justru indikator dari pikiran bukan dari kesadaran. Coba pikiran, segera ingin bertindak supaya tidak tertinggal. Kan itu, pikiran tuh selalu bersaing. Belajar ilmu kesadaran, waduh orang lain udah 3 pertemuan. Itu pikiran, langsung privat. Ayah guru, saya tertinggal nih. Kalau bisa saya dipercepat. Oh, ada percepatan. Pikiran. Tidak mau tersaingi, ya. Pikiran itu berbicaranya dengan logika. Dan pikiran selalu mengatakan, aku harus. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Sampai di sini terlambat. Kata kesadaran, ya sudah. Kan kamu sudah di sini, terlambat juga nyampe. Sadaran tuh. Kalau pikiran, seharusnya tidak terlambat. Oh, masih marah-marah. Ini gara-gara macet. Oh, menyalahkan orang lain. Kira-kira banyakan mana Bapak Ibu? Nanti ulang lagi ya. Nanti kalau dengar kajian saya yang ini, bawa pensil. Di checklist. Pikiran, kesadaran. Kesadaran, set. 1, pikiran, set. Pikiran lagi, set lagi. Pikiran lagi, set lagi. Pikiran lagi, set. 5 gitu kan. Kayak pemilu. 1, 5 gitu. Nah gitu ya. Nanti yang kesadaran kosong. Nah kalau begitu rekumaha atau damai dengan diri sendiri. Jadi damai dengan diri sendiri itu pikiran yang penting ini harus bergerak ke tengah, kesadaran bergerak ke tengah juga. Dia menemukan titik temunya, itu yang disebut dengan berdamai dengan diri sendiri. Lanjut ya. Jadi kalau kesadaran berbicaranya dengan rasa. Kalau pikiran berbicara dengan logika, selalu logika. Pikiran itu selalu keras, bahkan selalu mendesak. Karena pikiran itu selalu ingin menekan, karena tidak mau kalah. Dan kalau dia berhasil menekan orang lain, dan orang lain tunduk pada dia, bagi pikiran itu suatu kemenangan. Kesadaran tidak begitu.
Kesadaran tidak punya kepentingan untuk menekan. Pikiran itu masih senang tepuk tangan. Pokoknya dikit-dikit harus tepuk tangan. Dikit-dikit tepuk tangan. Betul nggak? Ya kayak kalian waktu dulu masih kecil kan? Ya? Iya. Batur tepuk tangan kayak sorangan. We. Itu bahayanya sampai sebesar ini masih begitu. Betul nggak? Anu tepuk tangan di luar. Nepi ka imah tepuk tangan we sorangan. Ningali kaca cermin, geuning saya teh geulisnya. Tepuk tangan. Anu tepuk tangan batur. Paham ya? Oke. Jadi coba Bapak Ibu, masih senang tepuk tangan? Masih senang pujian? Masih ingin diakui? Oke. Baca ya. Nah, ketika pikiran sudah menjadi ego, akan mendorong kita pada perlombaan. Ingin lebih dari orang lain. Perlombaan untuk mendapatkan pengakuan. Ya, gitu. Ada yang bikin akun tuh, murid saya. Akun YouTube. Kenapa kamu bikin akun YouTube? Ingin seperti ayah guru. Tiap hari WA saya. Gimana caranya supaya subscriber saya banyak? Apa saya harus beli? Katanya subscriber tuh, pikiran. Saya kepikir juga enggak. Beli-beli yang kayak gitu. Ya biarkan aja alami. Orang menonton boleh, enggak juga enggak apa-apa. Betul enggak? Nah, kalau sudah selesai dengan diri sendiri, ya ngapain? Apalagi lihat orang lain penontonnya sekian, pusing. Itu pikiran. Nah, kalau Bapak Ibu masih begitu, masih jauh dari damai. Berdamai dengan diri sendiri berarti mengajak kesadaran dan pikiran untuk duduk bersama. Tapi bukan hanya duduk bersama. Ya. Dengarkan pikiran. Tetapi ketika mendengarkan pikiran, jangan sepenuhnya percaya. Karena pikiran bukan diri kita. Dengarkan kesadaran. Tetapi ketika mendengarkan kesadaran, lihat realitas hidup. Karena orang yang hanya fokus pada kesadaran, dia melupakan realitas hidup. Misalkan begini, ya pokoknya kalau saya mah dia apa-apakan, diam aja. Kesadaran. Bukan begitu. Ada saatnya kita harus berbicara keras. Ada saatnya kita harus bertindak. Ada saatnya kita harus diam. Itu berdamai. Kan sekarang ini ada banyak yang diam terus, katanya sadar. Ada yang agresif terus, pikiran. Bukan begitu. Temukan titik tengahnya, karena kita ada di dunia. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tidak di dunia lagi, jangan pakai pikiran. Nanti nggak pakai pikiran, maka kalau sudah tidak di sini lagi, betul nggak? Nah itulah pentingnya persiapan dari sekarang bahwa saya bukan pikiran, saya adalah sang kesadaran, pemerhati bagi pikiran. Saat kita harus pulang, pikiran sudah tidak melawan lagi, sudah damai, pulang. Itu yang disebut dengan pulang dalam keadaan damai. Kapan latihannya Bapak Ibu? Sekarang, ya, jangan nunggu besok. Oke. Tertinggal bagi kesadaran bukanlah sebuah kerugian. Jadi kalau tertinggal nggak apa-apa. Karena mau jadi diri sendiri, nggak usah dibandingkan dengan siapa-siapa. Bagi kesadaran, ya kan ada Bapak Ibu mungkin ya yang baru kajian hari ini, ya toh. Lalu kenapa saya tidak dari tahun lalu ya? Nah itu pikiran. Kalau kesadaran nggak begitu. Alhamdulillah hari ini juga saya baru mulai. Alhamdulillah walaupun terlambat tapi saya akan memulainya saat ini. Kesadaran selalu membawa ketenangan. Kalau pikiran enggak, ya. Walaupun sudah ngaji pun
pikiran terus bergejolak. Itu pikiran, ya. Berbicaralah dengan bahasa rasa. Boleh punya keinginan? Boleh. Tetapi tidak terikat pada hasil. Itulah kesadaran. Apakah kesadaran itu tidak punya keinginan? Punya. Gak mungkin gak punya keinginan. Pasti ingin lebih baik kan? Pasti ingin lebih sabar kan? Pasti ada keinginan. Ada malak dalam diri kita. Ada malaikat. Ada. Tetapi kalau kesadaran tidak mengikatkan diri pada hasil. Apapun yang terjadi, terima. Itu kesadaran. Kesadaran membantu kita untuk jujur. Ketika kita bohong, kesadaran bilang, jangan bohong atuh. Kesadaran bilangnya begitu. Kalau pikiran, tambah resep. Sok tambah deui bohong. Hebat kamu. Pikiran begitu. Ya? Tidak berlari. Kesadaran itu memilih langkah yang ringan. Tidak mau yang berat-berat. Kesadaran tidak butuh untuk terlalu hebat. Tetapi ingin terlihat benar aja. Gak apa-apa saya tidak disebut hebat. Yang penting benar. Dan saya tidak bohong pada diri saya sendiri. Kesadaran begitu. Coba kita cek pikiran. Ya. Pikiran itu menjaga kita untuk terus bergerak. Bahkan ketika ada jeda sebentar aja bagi pikiran itu dianggap kerugian. Ada yang nanya sama saya lagi jalan-jalan tuh, bawa cucu. Ketemu sama orang di keramaian. Assalamualaikum ayah guru. Hebat ayah guru, ngasuh cucu. Iya. Sesibuk itu masih ada kesempatan ngasuh cucu. Ngasuh cucu jauh lebih penting daripada ngasih kajian, saya bilang. Buat apa saya ngasih kajian tiap hari, sibuk kemana-mana. Cucu saya aja gak kenal saya. Itu sebuah kegagalan kalau bagi saya. Makanya saya sering mengajarkan, meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita cintai. Itu adalah bukan kesia-siaan. Saya kemarin sama istri saya pergi ke Bogor. Jalan-jalan yuk, berdua. Jalan-jalan, pacaran. Ya, nyetir sendiri, saya nggak ngebut-ngebut, ya dinikmati perjalanan, dengerin musik, ngobrol sama istri saya, ngobrol tentang anak-anak. Mau kapan? Apa itu suatu kesia-siaan? Apa saya harus sibuk terus ngasih kajian? Saya ngasih kajian seminggu sekali. Kalau tiap hari, kapan mau diamalkan? Pikiran pasti bilang, bagus kalau ngasih kajiannya tiap hari. Saya live TikTok tiap hari. Biar penghasilan saya banyak. Pikiran. Kalau kesadaran bilang, rek saha nu ngadengekeunana. Betul enggak? Kajian aja terus. Yang kemarin aja seminggu yang lalu belum diamalin. Udah datang nih makhluk baru lagi. Betul enggak? Coba kajian yang lalu apa judulnya? Tetap tenang di tengah badai. Oh bagus berarti ya, masih ingat ya. Udah bisa tenang di tengah badai sekarang. Bagus. Nah, kan seminggu tuh latihan, ya. Nah sekarang diganti nih, ada yang baru lagi, ya. Ada yang baru lagi, berdamai dengan diri sendiri. Dikasih nih cara-caranya oleh saya, ya. Tetapi sebelum dikasih caranya, kenali dulu. Saya dikendalikan oleh yang mana? Nah makanya indikatornya dipahami dulu. Jujur pada diri sendiri. Itu baru ngaji. Ngaji itu ke dalam, ngaji diri. Ya? Oke. Jadi kalau pikiran mengukur harga diri dari perbandingan. Selalu dibandingkan. Kalau mobil saya lebih bagus daripada orang lain, saya sukses. Itu pikiran. Gitu. Kalau baju saya lebih keren dari orang lain, lebih branded dari orang lain, itu sukses. Itu pikiran. Kesadaran tidak begitu. Kalaupun harus pakai baju yang branded bagi kesadaran, bukan untuk dibandingkan dengan orang lain. Karena dia sedang menghargai dirinya sendiri. Karena tubuh ini layak untuk dikasih baju bagus. Itu kesadaran. Mungkin ada di ruangan ini yang pakai baju bagus karena ingin dilihat orang. Mungkin.
Kan namanya juga mungkin. Ya, tapi ada juga yang pakai baju bagus untuk kenyamanan. Beda itu. Yang satu berbasis pada kesadaran, yang satu berbasis pada pikiran. Yang berbasis pada pikiran, capek. Ya nggak pakai baju mahal, asa numuji kita tadi. Oh, betul nggak? Iya. Capek kan? Betul nggak? Yang kesadaran, ya dan memang untuk kenyamanan diri. Saya pakai baju mahal karena saya ingin menghargai tubuh pemberian Allah. Biar tubuh saya senang, sel-sel tubuh saya bahagia. Gak peduli orang lain tidak tahu merek baju saya. Dan ditinggalkan mereknya teh. Betul nggak? Pikiran mah kan suka ada yang nempel tuh. Tadi buka. Biar kelihatan anyar. Paham ya sampai sini? Coba sampai sini aja. Udah mulai tahu nggak? Sebenarnya saya dikendalikan oleh siapa? Udah mulai tahu? Oke. Kesadaran mengajak kita untuk duduk sebentar, merasakan kehadiran nafas. Makanya ketika mau marah, kata kesadaran, calik heula tuh. Tarik nafas. Namanya mindfulness. Kasih jeda. Ya, udah tong ngacapruk wae. Kesadaran, ya. Kalau pikiran enggak kan, ingin melangkah. Bahkan tanpa pikir panjang. Kalau bisa meluapkan sesuatu yang dianggap benar oleh dirinya, padahal akan berujung penyesalan, enggak peduli. Takut ketinggalan, takut tidak cukup, takut dianggap kalah, apalagi kalah di mata orang lain. Lahir dari kebutuhan untuk melindungi diri. Lahir dari pengalaman hidup untuk membuktikan bahwa kita bertahan. Lahir dari rasa takut ditolak. Dari luka yang diremehkan. Dari tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik. Pikiran selalu ingin lebih baik dari orang lain. Kesadaran tidak. Gak apa-apa. Kamu tidak usah lebih baik dari orang lain. Yang penting kamu jadi versi terbaik dari diri kamu aja. Kamu sudah keren. Damai? Saya korek nurut kasaha. Ini Bapak Ibu teh kan tugasnya, tujuannya itu ingin mencari kedamaian. Dikiranya kedamaian ada di luar. Tidak. Kedamaian sudah ada di sini. Singkirkan dominasi dari pikiran, damai akan hadir dengan sendiri. Karena kedamaian sudah ada di kesadaran. Kesadaran itu tidak pernah pergi, ada di sini. Ya. Nah, tidak memerlukan pembuktian dan tidak takut terlihat lemah. Itu kesadaran. Kesadaran tahu bahwa kelemahan adalah bagian dari kesadaran. Mengajak kita untuk menatap luka dengan keberanian. Kesadaran mah luka itu ditatap. Dengan berani diakui bahwa saya pernah terluka. Itu kesadaran. Diakui kalau luka itu ada. Dipersilahkan luka itu bicara. Itu kesadaran. Tapi kalau pikiran, enggak. Luka itu ditutup dengan topeng, pura-pura bahagia. Tuh ada yang bilang iya tadi ya. Bener ya, ini ngaji bener banget ya. Langsung iya katanya. Ya. Kalau kesadaran luka itu diakui. Bahwa saya pernah terluka. Saya pernah sakit hati, saya pernah bodoh. Saya pernah mengizinkan diri saya tersakiti. Diakui. Dan sekarang healing. Disaksikan, diterima bahwa itu pernah ada. Sembuh nanti. Tapi kalau pikiran tidak. Malah luka itu disembunyikan sedalam-dalamnya. Pura-pura senang, pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik saja. Padahal di dalamnya hancur. Coba rasakan. Coba sekarang. Bapak Ibu pejamkan mata. Semua pejamkan mata. Saya mau kasih tahu. Ini pikiran atau kesadaran? Tes ya, tes. Ya, berani mengakui kesalahan tanpa takut kehilangan harga diri. Oke. Selalu tampil sebagai tameng untuk membela, sampai lupa melepaskan tameng walaupun tidak ada ancaman nyata. Mengakui kesalahan adalah tanpa tanda keberanian diri. Kekuatan yang meledak-ledak itulah diri saya. Seperti danau yang tenang. Seperti air terjun yang bergemuruh.
sebagai kompas yang memberikan arah jalan sekalipun tidak mudah. Butuh waktu yang lama untuk pikiran. Wah, bocor nih. Ya, mengajak untuk berhenti sejenak, meresapi langkah, menyadari kehadiran. Pejamkan matanya. Tak pernah terburu-buru karena percaya semua hal ada waktunya sendiri karena ingin kita tenang. Selalu bergerak cepat karena ingin kita berkembang. Mengejar sesuatu karena semua orang melakukannya. Seberapa banyak yang dapat kita menangkan? Hidup adalah perlombaan mencapai garis akhir. Selalu menagih hasil. Jika tidak sesuai merasa gagal. Mengapa ini terjadi? Seberapa dalam kita memahaminya? Hidup adalah perjalanan yang memberikan banyak arti dan pengalaman. Nikmati setiap langkah dengan penuh kesadaran. Pesan apa yang hendak disampaikan lewat kejadian ini? Oke. Gitu cara ngajinya. Lanjut ya. Berfokus pada tujuan. Berfokus pada produktivitas dan selalu berada dalam tekanan. Lakukan ini agar semua orang melihatmu dan kamu diakui. Mengejar validasi. Selalu menutupi rasa sakit dengan senyuman palsu. Agar dunia mengira kita baik-baik saja. Berfokus pada perjalanan, kesadaran. Berfokus pada pemulihan. Berfokus pada napas yang lega. Bebas dari tekanan. Lakukan ini agar dirimu menjadi lebih bahagia meskipun tak ada orang yang melihatnya. Mengejar panggilan jiwa. Mengakui bahwa rasa sakit itu ada. Mendengarkan rasa sakit itu, memahami pesan yang dibawa rasa sakit itu. Mulai hebat ya ibu bapak ya. Tetap tutup mata, ya. Dengarkan lebih dalam lagi kata-kata saya dan klasifikasi. Selalu ingin disebut menang di mata orang lain. Nah, bukan hanya gitu jawabnya. Saya bukan itu. Saya yang ditambah ya. Nah, sekarang ditambah ya. Jadi setelah bilang pikiran atau kesadaran, bilang ada nggak pada saya? Itu jawab pertanyaan berikutnya. Yuk mulai ya. Selalu ingin disebut menang di mata orang lain. Ada nggak? Gitu. Tambah lagi. Rasa kecewa mengajarkan tentang batas yang harus dijaga. Ada? Pernah kecewa? Nah, tetapi jangan mendalam. Dijaga, jangan terlalu mendalam, itu kesadaran. Oke, lanjut ya. Kemenangan adalah pengakuan dari luar. Ada enggak? Semua pertempuran harus dimenangkan. Ada enggak? Semua ekspektasi harus dikejar. Ada enggak? Menjaga batas dan harga diri. Pikiran, ada enggak? Selalu kan? Ini pencemaran nama baik. Memang namamu harus dicemarkan. Ya, bergerak lebih cepat tetapi tidak pernah merasa sampai. Ada enggak? Hidup dikendalikan oleh harus. Ada enggak? Sering mengatakan harus. Sering apa tidak? Mulai jujur ya. Rasa kehilangan mengajarkan tentang bagaimana cara menghargai kehadiran. Sudah ada? Kok lemes? Satu langkah mundur yang didasari kesadaran lebih baik daripada 10 langkah yang didorong oleh amarah. Gitu enggak? Ingin menang di mata diri sendiri. Mulai Pak Baliut. Ingin menang di mata diri sendiri. Apa itu?
Ya, kesadaran. Contoh mengalah untuk menang. Itu kesadaran, ya. Menjaga agar selalu tenang. Suka begitu? Oke. Hidup dikendalikan oleh angin. Pikiran, ya. Oke. Kemenangan adalah jiwa yang tetap tenang meski tidak ada tepuk tangan. Gitu enggak? Mengajarkan seni menerima bahwa tidak semua hal harus digenggam erat. Ya. Jadi belajar seni menerima, tidak semua hal harus digenggam erat. Oke? Kesadaran ya? Sudah dimiliki? Alhamdulillah. Mengajarkan bahwa melepaskan membawa ke arah yang lebih baik. Sudah melepaskan. Seberapa tenang aku menjalani hari-hariku? Kesadaran. Ya, sudah begitu belum? Ingin mengontrol segalanya karena takut kehilangan kendali. Gitu apa tidak? Oh, ngaku. Bagus ya. Segala hal harus sesuai dengan rencana, jika tidak akan merasa terancam. Gitu enggak? Kalau tidak sesuai dengan rencana marah-marah enggak? Nah. Berapa banyak yang aku punya? Pikiran. Gitu apa tidak? Makin jelas ya. Oke. Nah, buka matanya. Sekarang sudah bisa ya mendengarkan. Dari latihan ini langsung tahu, oh ini produk kesadaran, ini produk pikiran, ini produk kesadaran, ini produk pikiran. Nah tinggal nanti ditoli. Ditoli. Banyakan mana? Kan Bapak Ibu sudah punya keterampilan membedakan. Ini dari kesadaran, ini dari pikiran. Boleh nanti diulang lagi. Di YouTube diulang lagi. Tapi sambil ditoli. Nanti di atasnya tulis kesadaran, pikiran. Nah, pertama bisa membedakan. Ini kesadaran, ini pikiran. Bisa membedakan. Dari bisa membedakan itu kemudian ditoli. Banyakan mana? Misalkan tadi ya ada pernyataan saya dari pikiran dan setuju itu pikiran. Ada nggak pada diri saya? Cek, 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 cek. Jangan-jangan nanti semuanya setelah ditoli disitulah baru sadar saya kemana aja selama ini, gitu loh. Betul nggak? Pantesan saya setiap hari menciptakan neraka. Jadi neraka itu sebetulnya ketika pikiran dibiarkan mengendalikan kesadaran. Surga ketika kesadaran sudah mampu mengendalikan pikiran. Itu aja surga dan neraka. Sesederhana itu Bapak Ibu. Nah, dari ngaji ini, ya, nanti Bapak Ibu jadi langsung punya, oh, saya sekarang harus memperbanyak kesadaran. Itu kan? Nah, begitu kesadarannya diperbanyak, bukan berarti bahwa pikiran dimatikan. Itu. Tetapi pikiran menjadi sangat terkendali oleh kesadaran, berarti Bapak Ibu sudah berhasil mendamaikan diri sendiri. Nah, rasakan kajian saya ini. Ketika kita sudah berhasil mendamaikan diri sendiri. Loh, kok tiba-tiba orang di sekitar saya kok jadi ikut damai? Nah, itu namanya terinduksi. Terinduksi oleh vibrasi, frekuensi, energi yang kita capai. Jadi jangan heran ketika Bapak Ibu mempraktekkan ajaran ini, nanti orang-orang di sekitar kita kok berubah dengan sendirinya, otomatis. Misalnya, mohon maaf, kok pasangan saya sekarang jadi berubah, lebih perhatian sama saya, lebih sayang sama saya. Ah, itu induksi namanya. Itu efeknya. Kenapa? Itu like attracts like. Karena energi, frekuensi, vibrasi kita sudah di atas. Maka yang datang juga orang-orang yang sama frekuensi dan vibrasinya.
Wah, ini keren sekali. Inilah sebetulnya cara leluhur kita dari dulu mengubah keadaan. Dan selama ini kita mengubah keadaan itu bukan dengan cara mendamaikan pikiran dengan kesadaran. Malah menjauhkan pikiran dengan kesadaran. Ingat ya, kesadaran ini ya di dunia ini sekarang pemandu bagi pikiran. Nanti kalau sudah mati gak pakai pikiran lagi. Hanya berdiri sendiri kesadaran. Begitu. Terasa nggak Bapak Ibu? Terasa. Tadi ketika memejamkan mata, banyak gak hal yang di luar dugaan Bapak Ibu bisa menjawab? Banyak kan? Nah, nanti di rumah diulang lagi. Nanti di rumah memejamkan matanya lebih banyak lagi. Jadi pejamkan mata, bisa juga ditoli pakai tangan. Yes, ini ada pada saya. Pikiran ini ada pada saya. Gitu. Saya tahu ini kesadaran, tapi belum ada. Gimana ya caranya supaya ini ada? Itulah kita langsung berlatih. Nah, latihannya gimana? Latihannya pasti Bapak Ibu akan dihadapkan pada situasi yang akan melatih langsung. Nah, makanya ingat lagi ayatnya ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Ingat itu. Ketika ada yang dibenci itu langsung ingat ayat itu. Kan sekarang gak ingat ayat kan? Ingatnya golok. Ingatnya yang lain-lain lah pokoknya ya. Sekarang ingat ya, kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ya'lamun. Allah Maha tahu, saya tidak tahu. Percaya deh sama Allah. Jadi sekarang latihannya begitu dapat yang sangat dibenci, langsung saya harus menerima ini. Saya harus berlatih menerimanya. Gimana caranya? Mengubah sudut pandang. Karena untuk memaafkan itu Bapak Ibu tidak cukup dengan pokoknya saya maafkan, nggak bisa. Rubah dulu sudut pandangnya. Tambah pengetahuan. Nah, kalau belum bisa memaafkan lagi, udah dengarkan kajian saya. Misalkan gini, Bapak Ibu tidak bisa memaafkan saat itu. Klik kajian saya yang mana aja. Merem aja, klik. Yang diklik pasti akan menjawab yang Bapak Ibu sedang butuhkan saat itu. Percaya deh sama saya. Kadang-kadang Bapak Ibu perlu bantuan. Nah, sekarang saya mau bertanya. Mulai sekarang Bapak Ibu mulai melihat bahwa rezeki dari Allah itu tidak selalu angka-angka dan uang. Perhatikan saya. Bapak Ibu dapat kajian seperti ini dari saya. Rezeki bukan? Bisa gak diuangkan? Ada yang uangnya banyak tidak merasa punya. Apalagi yang gak punya uang. Tapi setelah dapat kajian gini ya, yang punya uang merasa lebih bersyukur. Yang tidak punya juga tetap bersyukur. Karena dia sadar, sekarang saya nggak punya. Tapi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, berbahagialah saat kamu tidak punya. Kan di depanmu ada saat di mana kamu akan punya. Kesadaran selalu mengajarkan itu. Kesadaran selalu menenangkan. Kesadaran itu begitu. Nah, kalau setiap hari Bapak Ibu praktek dengan saya seperti ini, perhatikan saya. Seminggu, 2 minggu, Bapak Ibu wajahnya lebih muda. Percaya sama saya. Gak usah operasi, lebih muda. Tekudu ka Korea. Perhatikan saya, lebih muda deh, lebih muda. Jadi saya sebenarnya diam-diam suka mengamati. Oh, tambah muda nih kelihatan. Gitu. Nah, begitu kita bisa berdamai dengan diri sendiri, apa yang terjadi? Tubuh kita mau memproduksi hormon-hormon yang membuat tubuh kita menjadi penuh dengan gairah. Tapi begitu di sini konflik gak selesai, tubuh kita menghasilkan hormon-hormon kortisol. Hormon-hormon yang membuat Bapak Ibu umurnya baru 40 kelihatan seperti 80.
Nggak percaya sama saya? Iya. Begitu jalan, udah. Nah, jadi semua realitas fisik ini sebetulnya hanya kita sedang diajarkan oleh semesta bahwa kita harus bisa melihat diri kita sendiri. Semua realitas fisik yang ditonton oleh kita itu adalah diri kita, walaupun kelihatan di luar. Semesta sedang mengajarkan ini loh dirimu. Ya. Jadi artinya, kalau tubuh spiritual kita sehat, tubuh intuisi kita sehat, tubuh mental sehat, tubuh energi sehat, tubuh fisiknya sehat. Bahkan saya berani mengatakan bahwa orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang sudah tidak lagi takut menghadapi kehidupan dan kematian, saya pastikan hidupnya pasti berkelimpahan. Kenapa? Kelimpahan dalam dirinya bisa menarik kelimpahan dari luar. Dia sudah menjadi medan magnet untuk menarik yang dia dambakan. Bapak Ibu, kalau masih banyak keruwetan di sekitar hidup kita, itu gambaran bahwa sebetulnya masih ada konflik di dalam diri kita sendiri. Jadi tidak usah lagi cerita tahajudnya berapa rakaat, tidak usah cerita lagi ngajinya apa, meditasinya berapa jam, bullshit semua itu. Lihat saja realitas hidupnya. Kalau masih banyak keluhan, belum bisa menerima kenyataan, masih senang menceritakan sesuatu yang tidak diinginkan, masih senang curhat-curhatan, senang menseminarkan kesusahan diri, ingin mendapatkan belas kasihan, itu sudah jelas kita belum kemana-mana. Belum kemana-mana. Jadi saya sekali lagi menyampaikan di akhir kajian saya ini, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah damai di dalam, dia akan menarik semua berkah dari semesta nyaris tanpa upaya. Sekali lagi, dia akan menjadi medan magnet. Ya, alam semesta diciptakan oleh Allah bukan untuk tunduk kepada diri kita, tapi alam semesta diciptakan oleh Allah untuk mengajari kita agar kita bisa selaras dengan alam semesta. Alam semesta dicipta bukan untuk tunduk kepada kita, tapi alam semesta diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mengajarkan berbagai hal kepada kita agar kita hidup selaras dengan semesta. Begitu kita selaras dengan semesta, energi kita jadi besar. Hidup penuh perayaan, hidup menakjubkan. Hidup menjadi sesuatu yang sangat keren. Keren sekali hidup itu. Itulah kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.